Halo semuanya, selamat pagi. Kita punya jadwal ini selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ella. Halo. Mungkin ini baru pertama kali sebagian dari kalian eh, melihat saya modelnya seperti apa. Nah, saya namanya Ibu Daniela, biasa dipanggil Ibu Ella. Nah, ini kita harusnya minggu ini sudah pertemuan ke-11, cuman karena minggu ke-9 itu saya baru kasih materi. Kemudian pada saat minggu ke-10 itu kan tanggal merah, jadi makanya kita baru untuk kelas ini minggu ini baru pertemuan ke-10. Tapi kita lihat di sini ini RPS ya. RPS itu minggu 9 sampai 10 adalah Managing Human Resources for Quality Management. Jadi saya sudah kasih bahannya minggu lalu dan minggu ini saya akan memberikan video penjelasannya. Nah, cuma ini saya sebenarnya kalau mengajar saya lebih suka berinteraksi sama mahasiswa, kita cerita, kita diskusi. Nah, cuma masalahnya sekarang karena kita harus kuliah online, maka ya kita punya beberapa opsi. Opsi pertama Sikola. Nah, Sikola itu sebenarnya lebih menguntungkan mahasiswa, apalagi karena gratis ya kuotanya kalau pakai Sikola. Jadi kalau kalian anak Unhas dan mau kuliah online pakai sekolah itu kuotanya gratis RP0 setahu saya. Cuma saya karena berbagai keterbatasan maka saya belum bisa mengakses Sikola dan sering sekali ketika mengakses Sikola itu suka terlalu banyak orang yang mengakses itu pada saat yang sama, jadi jaringannya tidak bagus begitu, servernya kurang kurang begitulah. Jadi makanya saya memilih untuk memakai, kalau sistemnya di kelas saya adalah saya akan membuat video kuliah seperti ini, video kuliah online, nanti saya taruh di YouTube, kalian bisa streaming, jadi kalian bisa nonton. Ada opsi lain yaitu kita juga bisa Zoom, cuman masalahnya kalau Zoom saya tahu itu tarik kuota besar, jadi gitu. Nah, kalau streaming YouTube kan ya saya percaya kalian mungkin di rumah walaupun misalnya terbatas, tapi kan kalian pasti tetap nonton yang lain tuh apa, jadi ya harusnya sih bisa jika nonton kuliah. Nah, kemudian kita akan tetap absen. Saya akan tetap absen di Google Classroom. Kalian taruh nama dan NIM pada jam sesuai jam kuliah di 30 menit pertama. Jadi kalau kelas ini jam 8 ya, jadi jam 8 sampai jam 8.30 itu waktu absennya. Di luar itu saya anggap tidak hadir. Kemudian apalagi? Oh ya, ini yang saya bilang di semua kelas saya yang lain juga. Jadi saya ada 6 kelas, semuanya online sekarang. Karena lagi situasi corona seperti ini, jadi kita harus melakukan kuliah online. Saya mau kasih tahu bahwa ya, saya karena belum ketemu kalian, jadi saya tidak tahu karakternya kalian. Saya tahu kan tiap kelas beda-beda. Ada mahasiswa yang rajin, ada mahasiswa yang malas-malas. Dan mungkin ketika saya membuat kuliah online seperti ini, tidak semua perhatikan. Nanti saya lihat view-nya. Kalau view-nya sedikit ya sudah tentara begitu. Nah, mungkin untuk kelas ini saya akan kasih kuis untuk melihat apakah kalian mengerti yang dibahas atau tidak. Tentu saya akan juga kasih sesi tanya jawab. Saya akan membuat thread tanya jawab di Google Classroom untuk materi ini. Oke, saya kira begitu saja untuk soal Zoom, untuk kita kenalan kapan-kapan, nanti kita diskusikan di grup. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengelola manajemen SDM pada manajemen mutu. Yang namanya manajemen mutu, ya kalian sudah belajar bahwa dalam suatu perusahaan, dalam kita menjual apapun, mau barang kecil atau barang besar, pasti kita harus menjaga mutunya. Mutu dari barang atau jasa yang kita mau jual. Nah, mutu ini, produk dan barang dan jasa ini pasti ada manusia yang terlibat di dalamnya, dalam proses produksinya, dalam proses pembuatannya, proses penjualannya, pengantarannya sampai ke konsumen, dan lain sebagainya. Nah, di sini, di materi ini, kita akan diskusikan isu-isu SDM yang berkaitan dengan manajemen mutu. Jadi, ya namanya dalam SDM itu kan kita, kalau dalam SDM kan dia pasti mengatur semua, bukan mengatur semuanya, artinya penggajiannya, sick leave-nya, kesejahteraannya itu kan harus diperhatikan di SDM untuk semua karyawan di divisi manapun, termasuk juga dengan manajemen mutu. Nah, di sini hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana praktek SDM itu diadaptasi oleh organisasi ke organisasi yang fokus pada kualitas. Karena ada juga organisasi yang tidak fokus pada kualitas. Nah, kita akan lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang berupaya untuk mendukung kualitas, yang berupaya untuk mendorong kualitasnya dan bagaimana mereka mengelola SDM orang-orang yang melakukan hal itu. Bukan kekhawatiran SDM. Jadi manajemen kualitas dengan hal-hal yang berkaitan, bukan kekhawatiran di sini. Ini maksudnya berkaitan. Ini saya edit.
Manajemen kualitas isu-isu yang berkaitan dengan SDM. Nah, itu maksudnya. Quality management is deemed as a failure in terms of achieving change attitudes and behavior of employees. Jadi, idealnya adalah semua karyawan tanpa perlu diberitahu mereka akan menjaga kualitas. Tapi yang namanya manusia ya, kadang-kadang rajin, kadang-kadang bagus. Tidak semua orang juga kalau kerja standarnya sama terus, pasti yang namanya manusia. Misalnya tukang jahit. Kalian kalau bikin tukang jahit kan, wah bagus sekali, rapi sekali. Tapi kalau ibunya lagi sakit, lagi capek, lagi banyak pikiran, mungkin dia jahitannya jadi tidak bagus lagi. Nah, sedangkan sebenarnya kalau kita bicara masalah profesional, apapun masalah personalnya, harusnya standarnya sama terus. Nah, apalagi perusahaan, kita kalau makan KFC, kita nggak mau tahu apakah tukang masaknya lagi habis putus kah, apakah tukang masaknya lagi punya utang kah, apa. Kita nggak mau tahu, kita maunya rasa KFC-nya sama terus, ya kan? Nah, tapi yang namanya manusia, namanya dalam hidup realita, pasti akan ada masalah-masalah dan itu biasanya mempengaruhi performa karyawan. Makanya manajemen kualitas itu adalah kita harus mengcodify atau menuliskan secara baku apa-apa saja standar yang kita mau karyawannya kita itu terapkan begitu. Jadi karyawan tahu walaupun dia lagi galau, dia lagi apa dan lagi nggak fokus, harus ada standarnya begitu. Misalnya Ibu Ella nih, ini contoh aja. Ibu Ella lagi berduka, saya punya opa baru-baru meninggal hari Selasa lalu. Ini saya rekam kuliah ini hari Sabtu, jadi baru Rabu, Kamis, Jumat, baru 4. Saya rekam materi ini 4 hari setelah opaku meninggal. Nah, kalau misalnya saya mau mengikuti perasaan, saya pasti mau berlarut-larut dan kesedihan, mau menangis saja, mau diam-diam saja. Tapi karena dari universitas sudah kasih tahu, oh standar kuliah itu seperti ini loh Ibu Ella, kamu harus memberikan materi seperti ini. Jadi sudah ada standar yang diberikan oleh organisasi, oleh universitas terhadap saya, terhadap dosen, apa-apa yang saya harus lakukan. Jadi karena saya sudah tahu, oh saya harus mengejar hal itu, maka saya tahu, oh ya saya harus mengachieve, saya harus mencapai apa yang universitas mau untuk saya lakukan sebagai seorang dosen begitu. Nah, sama juga dalam perusahaan. Jadi, manajemen kualitas itu diterapkan, di-codified, ditulis, dirinci apa yang harus karyawan lakukan. Jadi karyawan itu punya goal bahwa oh ya dia harus melakukan hal ini. Jadi apapun perasaan hatinya, bagaimanapun moodnya, dia tahu oh ada hal-hal yang harus dia capai. Nah, ada standar-standar yang harus dia terapkan, harus dia ikuti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, QM atau Quality Management itu berfokus pada proses produksi dan dia harus memenuhi kebutuhan untuk mencapai zero defects. Zero defects itu artinya nol cacat, jadi tidak boleh ada barang yang cacat dalam perusahaan. Dan dia tidak begitu memperhatikan produksi kualitas barang dan jasa daripada mengkonfirmasi produk internal. Nah, akibatnya masalah SDM itu sering tidak ditanggapi dengan serius. Jadi kadang-kadang perusahaan itu cuma memperhatikan saja, pokoknya saya tidak mau tahu barang-barang itu tidak boleh ada cacatnya, barang-barang itu tidak boleh ada salahnya, pokoknya produk dan jasa yang kita kasih harus sesuai standar. Nah, tapi seringkali perusahaan itu tidak terlalu memperhatikan bagaimana SDM-nya. Jadi dengan karyawan mengambil peran mengikuti instruksi, tapi tidak ada instruksi yang jelas begitu. Perusahaan yang bagus, perusahaan yang modern itu pasti dia akan menetapkan sedetail-detailnya apa-apa saja standar yang harus karyawan kejar, yang harus mereka jaga begitu. Nah, pertanyaannya adalah betapapun brilliantnya strategi quality management itu tergantung pada orangnya. Makanya kita sempat ada dari kalian yang bertanya minggu lalu, apa itu soft QM, apa itu hard QM. Nah, jadi biar juga kita sudah membuat standar manajemen kualitas yang sangat detail, yang sangat terperinci, tapi kalau manusia yang mengerjakannya tidak ikuti, ya sama saja begitu. Biar kita bikin harus masuk jam sekian, harus pakai baju seragam sekian, produk itu harus begini, tapi kalau manusia yang kerjakan tidak ikuti, ya pasti bisa jadi standarnya tidak tercapai begitu. Nah, kemudian isu SDM yang lainnya adalah orang-orang itu telah meremehkan kesulitan dalam mendapatkan staf di semua tingkatan untuk menerima cita-cita QM dan fokus pada tuas perubahan yang terlalu terbatas. Jadi, misalnya nih pasar menjadi lebih global dari persaingan, terus peraturan dari pemerintah menjadi lebih liberal, menjadi lebih bebas. Pelanggan zaman sekarang karena sudah banyak saingan, sudah banyak
bukan banyak saingan. Perusahaan itu banyak saingan, ada banyak merek yang beredar di pasar. Kemudian konsumen itu sudah lebih banyak pilihannya. Nah, konsumen lebih banyak pilihannya. Misalnya sampo. Kenapa konsumen harus setia setengah mati sama Sunsilk? Kalau Sunsilk lagi nggak bagus ya sudah pindah ke Pantene. Kalau nggak suka lagi Pantene, pindah lagi Effectual. Nggak suka lagi pindah ke Clear. Banyak pilihannya. Jadi karena itu pelanggan itu jadi lebih menuntut soal kualitas, harga pilihan, dan lain-lain. Dia menuntut semuanya itu harus sesuai ekspektasinya. Kalau tidak, ya sudah pindah ke merek lain. Gitu. Jadi organisasi itu dipaksa untuk menjadi fleksibel, dan organisasi harus mencari ceruk pasar atau niche market daripada fokus pada skala ekonomi normal. Jadi jenis organisasi yang memiliki struktur organisasi yang fleksibel, gaya manajemen yang terbuka, pelimpahan tanggung jawab, dan tim penyelesaian masalah itu menjadi semakin penting. Nah, ini dua sisi QM ini yang saya sebut tadi, dan yang sempat salah satu dari temanmu bertanya minggu lalu. Quality management itu ada hard, ada soft. Hard adalah penekanan untuk bekerja dalam prosedur yang ditentukan. Jadi yang namanya kualitas, manajemen kualitas, yaitu tadi ya, kita sudah membuat bukunya, kita sudah membuat teksnya secara tertulis. Saya kalau mau memproduksi KFC, standarnya adalah kulitnya harus garing, ayamnya harus begini, minyaknya harus sekian derajat dimasak. Kemudian ayamnya itu harus dalam keadaan tidak beku, terus tepungnya seberapa banyak yang dipakai, minyaknya merek apa, lala. Itu semua sudah sangat detail dan sudah tertulis. Begitu. Biar kentangnya dari supplier macam apa, ukuran potongan kentangnya, temperatur minyaknya, dan lain sebagainya, itu semua sudah tertulis dengan rinci begitu untuk perusahaan apapun. Begitu juga dengan jasa. Kenapa? Kalau kita pergi ke bank, itu pasti semuanya satpamnya sama. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Kemudian diarahkan masuk, mau kemana Bu? Customer service atau teller? Terus dia kasih kalau kita sudah bilang customer service atau teller ini. Nah, semua satpam melakukan hal yang sama. Kenapa bisa? Itu sudah tertulis, itu sudah dibuatkan standar aturan bakunya bahwa supaya konsumen mendapatkan kepuasan yang maksimal, supaya konsumen kita bisa juga bekerja secara efektif dan efisien, maka satpam dimanfaatkan, maka satpam dimaksimalkan tugasnya dengan dia dikasih juga sekalian dia satpam, sekalian dia menerima bukan pasien, menerima tamu begitu. Harus begini seperti ini. Nah, itu kan semua ada prosedur yang sudah tertulis. Nah, itu juga bagian dari manajemen kualitas. Jadi, ketika kita masuk ke dalam bank, kita sudah tahu, wah kualitas pelayannya seperti ini, tingkat keramahannya seperti ini, seperti itu. Nah, itu semua sudah tertulis. Jadi, quality management hard adalah penekanan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan prosedurnya ini semua tertulis. Jadi, hitam di atas putih. Kemudian quality management bisa dilihat dari sisi soft-nya juga. Soft maksudnya adalah kita mau mendorong agar karyawan itu terlibat dan berkomitmen. Kita harus memotivasi bagaimana caranya supaya ini semua karyawan mau melakukan apa yang prosedur kualitas yang kita tetapkan. Biar kita sudah bikin panjang-panjang itu, satpam harus bilang apa, kayak apa gesturnya, senyumnya, dan lain-lain. Tapi kalau si satpamnya nggak senyum, ya sudah, dia nggak senyum begitu. Makanya kita harus memotivasi dia, kita harus bina hubungan, kita harus kasih dia pengertian. Mungkin satpamnya pikir, masa satpam senyum-senyum, silahkan, mana wibawanya sebagai seorang security. Nah, tapi di situ perannya manajemen, dia harus kasih pengertian bahwa, Pak, supaya kita punya image bagus, supaya kita terlihat membantu, jadi Bapak harus seperti ini. Jadi dia harus bisa memotivasi, ajak bicara karyawannya supaya dia mau mengikuti dan mau menegakkan kualitas yang sudah ditetapkan sesuai prosedur, seperti itu. Oke, lanjut ke part 2.